Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Hayria, absen 26. Perkenalkan, saya dengan Izzat Ida, absen 10. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati dari absen 37. Perkenalkan, Najma Safira dari absen 27. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erik Azhari, absen 20. Perkenalkan, saya dari absen 30. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aisyah Latin, absen 21. Kita langsung masuk ke topik utama ya. Coba deh kalian bayangin tahun 2035. Teknologi apa yang menurut kalian paling mungkin jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kalau gue ngebayangin jalanan udah penuh mobil tanpa supir, bisa driving car bukan cuma Tesla lagi, tapi udah jadi standar, bahkan mungkin taksi udara udah mulai beroperasi. Kayak drone besar buat manusia, bayangin aja masih bisa hilang. Aku sih yakin dunia virtual bakal makin canggih. Sekarang masih pakai headset berat, tapi nanti mungkin kita cuma butuh lensa kotak pintar buat masuk ke dunia virtual. Kerja, sekolah, belanja, semua dari rumah, tapi tetap terasa nyata. Semua itu keren sih, tapi jangan lupa teknologi itu harus inklusif. Jangan sampai 10 tahun ke depan malah makin besar jarak antara yang melek teknologi dan yang tertinggal. Kita harus mikirin soal akses dan keadilan juga. Poin bagus banget lah ya. Kadang kita terlalu fokus sama uangnya, tapi lupa bahwa gak semua orang punya kesempatan yang sama. Oke, sekarang coba kita bahas sisi lain dari teknologi masa depan. Apa sih resiko atau kekhawatiran yang kalian rasakan? Menurutku, privasi adalah salah satu isu besar. Semakin banyak teknologi, semakin banyak data yang bisa kita kumpulkan. Bahkan sekarang aja kita tidak sadar udah kasih data pribadi ke banyak platform. Iya, dan di dunia medis juga rawan. Misalnya, kalau data kesehatan bocor atau disalahgunakan, bayangin data DNA atau penyakit kita dijual ke perusahaan, asosiasi, atau iklan. Yang aku khawatirin, AI bisa salah klik keputusan. Misalnya AI disuruh nilai lamaran kerja, kalau datanya biasa hasilnya juga biasa. Jadi diskriminasi bisa makin parah tapi tersembunyi. Teknologi transportasi juga nggak lepas dari resiko. Kalau semua kendaraan otomatis, siapa yang tanggung jawab? Kalau terjadi kecelakaan, sistem, perusahaan, atau kita? Wah, berarti teknologi yang harus dibarengi sama kebijakan yang bijak ya. Gak cuma canggih, tapi juga bertanggung jawab. Sekarang pertanyaannya, kita sebagai generasi muda bisa ngapain biar nggak cuma jadi penonton? Gimana cara kita bersiap menyambut teknologi masa depan? Belajar basic teknologi itu penting. Gak harus jadi programmer, tapi ngerti cara bekerja teknologi dan cara mikir kritis di era digital. Misalnya ngerti AI, data dan keamanan cyber. Juga penting buat melek etika digital, jangan cuma mikir bisa, tapi juga sebaiknya apakah teknologi ini adil, apakah aman, apakah menguntungkan semua pihak. Kita juga harus aktif menyuarakan isu-isu etis. Anak muda bisa dorong kebijakan publik, ikut diskusi, bahkan bikin komunitas yang peduli sama teknologi inklusif. Bahkan dari hobi pun bisa suka main game, belajar bikin game, suka ngulik mobil, pelajari teknologi EV atau otonom. Semua bidang pasti akan nyambung ke teknologi. Intinya jangan cuma jadi pengguna pasif, tapi juga aktif membentuk arah teknologi ke arah depan. Sekarang kita masuk ke segmen seru nih. Gue kasih satu pertanyaan kalian. Jawab kita dengan cepat ya. Ya, Nah, di tahun 2035, teknologi apa yang paling kamu pengen banget ada? AI personal assistant yang benar-benar ngerti aku. alat pendeteksi penyakit dari napas. Untuk terbang yang bebas macet. Platform pendidikan digital yang gratis dan jelas. Nah, pertanyaan kedua, kalau bisa kasih satu pesan buat generasi masa depan soal teknologi itu apa? Gunakan AI tapi tetap jadi manusia. Teknologi harus buat nyelamatin hidup, bukan cuma bikin nyaman. Jangan cuma konsumsi tapi juga ciptakan. Selalu pertanyakan siapa yang diuntungkan dari teknologi. Wah,
teknologi itu netral, tergantung siapa yang pegang kendalinya. Dan kita semua generasi muda bisa jadi bagian dari perubahan itu. Jangan takut sama teknologi, tapi juga jangan terlalu bergantung. Yang penting tetap belajar, terbuka dan peduli.